Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah, masih bersama saya Muhammad Az-Zahabi di acara Sejarah Islam dalam pembahasan tema Perang Salib Pertama. Alhamdulillah di studio kita kali ini telah hadir narasumber kita Ustadz Alwi Alatas. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pada saat ini insya Allah kita akan meneruskan Ustadz ya, materi kita dari Perang Salib Pertama kemarin. Jadi kemarin kita telah sampai pada pembahasan bahwa pada saat Perang Salib Pertama ini kaum muslimin mengalami kekalahan dengan ditandai jatuhnya Al-Quds ke musuh, ke pihak musuh. Nah, namun Ustadz perlu dijelaskan mungkin pada saat kali ini dinasti siapa yang pada saat itu berkuasa di Daulah Islamiyah pada saat itu? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah membahas pada episode sebelumnya tentang Perang Salib I, apa yang terjadi ketika itu kaum muslimin mengalami kekalahan dari pasukan salib. Nah, seperti ditanya tadi oleh Ustaz Zahabi, pada masa itu yang memerintah kekhalifahan Abbasiyah, ya, yang memerintah kekhalifahan Abbasiyah. Hanya saja khalifah pada masa ini tidak memegang kekuasaan eksekutif secara langsung, jadi lebih sebagai simbol, seperti sebagian kerajaan yang ada sekarang misalnya, raja lebih atau ratu lebih sebagai simbol saja. Nah, ketika itu yang memegang pemerintahan adalah Daulah Turki Saljuk. Ya, mereka ini berasal dari wilayah Khurasan, di antara Iran, Afghanistan. Mereka merupakan tentara-tentara yang kuat. Orang-orang Turki ini memang orang-orang yang sangat terampil dalam berperang. Mereka bisa membentuk satu daulah di wilayah timur Islam. Kemudian karena diperlukan kemampuan mereka, akhirnya mereka diundang oleh khalifah untuk menjadi sultan di pusat pemerintahan Islam. Ini sebetulnya sudah terjadi sejak sebelum Perang Salib I. Jadi kita agak mundur sedikit ya, tapi ini berkaitan nanti dengan apa yang akan dijelaskan pada episode-episode yang berikutnya. Ketika itu jadi yang memegang kekuasaan eksekutif adalah Daulah Turki Saljuk, ya, Turki Saljuk. Itu di pusat pemerintahan Islam. Nah, yang menjadi sultan yang pertama itu namanya Tughril-Beg, Sultan Tughril-Beg. Kemudian setelah itu digantikan oleh Sultan Alp Arslan. Alp Arslan, ketika Alp Arslan yang memimpin ini, wilayah kekuasaan Islam semakin luas. Bahkan sampai wilayah di Syam yang tadinya sempat dipegang oleh Mesir bisa diambil lagi oleh Abbasiyah. Bahkan wilayah Abbasiyah di bawah Turki Saljuk ini sampai ke Asia Minor yang tadinya dipegang oleh Bizantium, pihak Kristen, ya. Pada tahun 1071 terjadi perang yang besar, namanya Perang Manzikert. Itu di wilayah Asia Minor atau sekarang ini wilayah Turki, ya. Dan dimenangkan oleh pasukan Muslim di bawah Alp Arslan. Ini satu kemenangan yang besar. Bahkan Kaisar Bizantium tertangkap ketika itu dan terpaksa membayar tebusan supaya bisa bebas kembali. Tidak lama kemudian Alp Arslan meninggal dunia, digantikan oleh anaknya Malik Shah. Terus sampai cukup lama pemerintahannya sampai tahun 1092. Nah, ini gambaran tentang dinasti Turki Saljuk. Jadi ketika mereka masuk ke wilayah Abbasiyah, banyak terjadi perubahan-perubahan penting di wilayah Abbasiyah, ya, Baghdad, Irak, wilayah timur Islam, sampai juga di wilayah Syam. Secara militer, secara geografis, termasuk juga nantinya yang berkaitan dengan kebangkitan kembali umat Islam. Nah, yang perlu disebutkan juga, nanti ada tokoh, ya, di pemerintahan Turki Saljuk ini, selain Sultan, ada tokoh yang cukup penting, yaitu Nizamul Muluk. Namanya Hasan bin Ali At-Tusi. Asalnya dari wilayah Tus, seperti Imam Ghazali, ya, di orang Persia.
dia mendapatkan kedudukan sebagai wazir atau semacam perdana menteri dari dinasti Turki Saljuk, ya. Nah, dia banyak melakukan pengembangan di pemerintahan Turki Saljuk. Tapi Ustadz, walaupun itu Turki Saljuk itu besar, dinasti yang besar pada saat itu, apakah ada dinasti-dinasti lain yang mengaku mengklaim diri sebagai daulah Islam gitu, menisbatkan diri sebagai khalifah, dinasti-dinasti selain dinasti Turki Saljuk ini? Oke. Nah, ini pertanyaan menarik. Kalau lihat dari perjalanan awal sejarah Islam, biasanya kekhalifahan itu satu, khalifahnya satu, dan khalifah biasanya memimpin secara langsung. Tapi pada masa Abbasiyah, awalnya masih menyatu, kecuali ada di Andalusia, di Spanyol itu ada Daulah Umayyah. Tapi Daulah Umayyah di Andalusia atau Spanyol ini pun tidak mengklaim sebagai khalifah. Walaupun dia tidak cocok bermusuhan sama Abbasiyah, tapi dia tidak mengklaim sebagai khalifah, sebagai sultan saja. Nah, tapi pada masa-masa berikutnya dari kekhalifahan Abbasiyah, mulai terjadi, mungkin kita bisa sebut sebagai fragmentasi. Artinya, khalifah mulai menyerahkan wilayah-wilayah yang ada di bawahnya diperintah oleh dinasti-dinasti kecil. Nah, sejak itu lama-kelamaan kekuasaan pemerintah pusat semakin berkurang, sehingga ada dinasti-dinasti kecil di bawah pemerintahan Islam, walaupun mereka tidak mengklaim sebagai khalifah. Nah, selain dinasti Abbasiyah, kekhalifahan yang dipegang Turki Saljuk pada masa itu, ada lagi di Mesir dinasti Fatimiyah. Ada haluannya Syiah Ismailiyah, dan ada juga di Andalusia. Jadi agak terpecah-pecah keadaannya pada masa itu. Iya, tapi walaupun terpecah-pecah ini berhasil disatukan pula nantinya oleh tapi tidak seluruh wilayah, tapi cukup perkembangannya cukup bagus lah. Jadi menarik sekali Ustaz tentang Wazir Nizamul Muluk. Jadi akan kita bahas mungkin setelah pariwara berikut ini. Baik, pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah, masih bersama kami di acara Sejarah Islam. Jadi Ustadz tadi telah dibahas tentang kondisi dinasti Islam yang ternyata masih terpecah-pecah pada saat itu. Namun ada satu tokoh menarik yang tadi Ustadz sebutkan tadi di awal. Siapa Ustadz tadi? Nizamul Muluk. Mungkin bisa Ustadz kisahkan sedikit tentang Nizamul Muluk. Siapa yang sebenarnya tokoh tersebut ini? Jadi Nizamul Muluk ini dia seorang Persia, seorang negarawan, orang alim juga, ya, dia orang yang cukup mendalam ilmu agamanya, pemahaman tentang kenegaraannya juga bagus. Walaupun dia orang Persia, dia seorang Sunni, ahlu sunnah, bermazhab Syafi'i, dan teologinya Asy'ari. Nah, dia seorang yang sangat berbakat dalam mengelola pemerintahan, sehingga dipercaya oleh dinasti Saljuk untuk mengatur administrasi pemerintahan. Bahkan dia juga menulis satu buku berkaitan dengan politik dan administrasi pemerintahan, ya. Sampai sekarang masih ada bukunya. Bahkan Nizamul Muluk inilah yang mengatur pemerintahan Turki Saljuk, bukan hanya untuk satu sultan, tapi juga beberapa sultan. Jadi sejak zaman Tughril Bek, beliau sudah jadi pejabat. Kemudian pada zaman Alp Arslan beliau pegang, jadi panjang itu cukup panjang, iya. Dia pegang sebagai wazir. Kemudian setelah Alp Arslan wafat, digantikan oleh anaknya Malik Shah, beliau juga yang memegang posisi kewaziran di pemerintahan Turki Saljuk sampai wafatnya, sampai beliau wafat, sampai sebulan kemudian juga Malik Shah wafat. Nah, banyak yang beliau lakukan selain mengatur pemerintahan, memimpin militer juga dalam beberapa kesempatan bersama dengan Sultan Turki Saljuk. Dan di antara hal yang cukup penting yang beliau lakukan adalah memikirkan bagaimana menata ulang pemerintahan di wilayah Abbasiyah supaya lebih baik, supaya lebih rapi. Pada masa sebelumnya, boleh dikatakan birokrasi pemerintahan Abbasiyah bercampur. Jadi siapa saja yang punya kemampuan bisa menjadi pejabat. Tidak harus Muslim, tidak harus
Ahlus Sunnah misalnya, ya. Jadi campur macam-macam orang fahamnya bisa menjadi pejabat. Oleh beliau dibuat lebih tertata, lebih rapi, sehingga yang memegang peranan ketika itu adalah lebih banyak dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini yang coba dilakukan oleh beliau. Jadi bukan hanya pemerintahan yang diatur atau kekuasaan, tapi juga beliau memikirkan bagaimana membangkitkan kembali umat Islam, khususnya dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti beliau yang termasuk berperan mengumpulkan, menghimpun para ulama-ulama, membangun madrasah, dan ada madrasah besar nanti akan disebut juga, yaitu Madrasah Nizamiyah. Itu beliau dirikan, yang punya peranan cukup penting dalam kebangkitan umat Islam, ya. Termasuk nanti Imam Ghazali juga adalah terlahir dari direkrut juga oleh beliau. Oh, direkrutnya. Ya, direkrut untuk mengajar di Nizamiyah. Kalau boleh tahu, Ustaz, ini wafatnya Nizamul Mulk nih bagaimana, Ustaz? Yeah. Apa dia wafat karena sakit kah, atau karena sesuatu yang lain? Sesuatu yang lain mungkin terjadi di negara pada saat itu. Nah, ini pertanyaan menarik. Jadi Nizamul Mulk wafat pada tahun 1092. Tahun 1092. Ketika itu beliau sedang berangkat, dalam satu versi sejarah disebutkan sedang dalam perjalanan haji, ya. Ketika itu masih bulan Ramadan, beliau dengan rombongannya melintasi satu tempat yang namanya Nahawan. Ketika itu ada satu anak muda dari Dailam minta izin mendekat kepada Nizamul Mulk ini. Beliau karena biasa berinteraksi dengan rakyat, dipersilahkan, mungkin ada hajat tertentu, dipersilahkan mendekat. Dia mau mendengar langsung. Ketika anak muda ini mendekat, bukannya bertanya, dia malah dengan cepat mengeluarkan belati, kemudian menusuk Nizamul Mulk dengan beberapa tusukan. Belatinya pun belati yang beracun, ya. Kemudian dia berusaha lari, tapi berhasil ditangkap, akhirnya dihukum mati. Tapi Nizamul Mulk sendiri ketika ditusuk tadi, dia kata-kata terakhir yang dia ucapkan adalah, biarkan dia, saya sudah maafkan, ya. Nanti tidak lama setelah itu beliau meninggal dunia. Itu terjadi pada tahun 1092. Sebulan kemudian Malik Syah juga meninggal dunia, ya. Malik Syah meninggal dunia. Nah, ini menyebabkan perpecahan terjadi di dinasti Saljuk. Seperti yang sudah disinggung pada episode sebelumnya, ya. Terjadi perpecahan, dan ketika terjadi perpecahan ini pada tahun 1092, Kaisar Bizantium melihat peluang, ya, ada kekacauan di dunia Islam, dia minta bantuan Paus. Paus kemudian punya ide perang salib, mengumumkan perang salib, orang berangkat dari Eropa Barat, terjadilah perang salib. Karena Paus mengumumkan 3 tahun setelah itu, tahun 1095, ya. Tapi ini kelompok apa, Ustaz, yang mencoba untuk merusak dinasti Saljuk ini, Ustaz? Tadi saya lupa sebutkan. Asasin ini, tapi singkat saja, ya. Asasin ini salah satu sekte dari Syiah Ismailiyah, dipimpin oleh Hasan Sabah. Dia cara-cara yang dilakukan adalah dengan pembunuhan. Makanya akhirnya kata asasin itu dari hasasin atau hasyashin atau hasyisyah, ya. Itu akhirnya dikenal dalam bahasa Inggris sebagai pembunuh bayaran, karena pola yang dia lakukan adalah melakukan pembunuhan terhadap tokoh-tokoh di dunia, khususnya di dunia Ahlus Sunnah, ya. Dan memang banyak korban yang terbunuh. Korban pertamanya Nizamul Mulk. Korban pertama Nizamul Mulk, dan setelah itu ada lagi korban-korban yang lain, termasuk Khalifah Abbasiyah ada yang pernah menjadi korbannya, Khalifah Fatimiyah juga ada yang pernah menjadi korbannya, dan sekarang jadi video games, ya. Jadi memang ada sejarahnya, dan dampaknya cukup serius kepada dinasti Turki Saljuk pada masa itu. Tapi walaupun Nizamul Mulk ini terbunuh, tapi beliau meninggalkan sesuatu yang besar seperti tadi, ya. Iya, jadi walaupun pada masa Nizamul Mulk masih belum terjadi satu kebangkitan yang besar, tapi alhamdulillah
apa yang dirintis oleh beliau, kemudian juga peranan besar nantinya Imam Ghazali. Ini menarik sekali, Ustaz. Terus berjalan. Insya Allah, jadi kita akan sambung tadi peninggalan Nizamul Mulk pada kesempatan yang berikut ini. Baik pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah, masih bersama saya Muhammad Az-Zahabi dalam acara Sejarah Islam. Tadi telah disinggung tentang sedikit pergejolakan semenjak dinasti Turki Saljuk ketika pembunuhan Nizamul Muluk. Namun pemirsa Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah, walaupun Nizamul Muluk telah terbunuh oleh asasin, namun beliau telah meninggalkan warisan yang terbesar, yaitu adalah Madrasah Nizamiyah. Bisa diceritakan sedikit Ustaz bagaimana ini tentang Madrasah Nizamiyah ini, Ustaz? Terima kasih Ustaz Zahabi. Jadi mungkin sedikit sebelum masuk ke situ, menyambung dari yang sebelumnya dibahas. Jadi setelah terbunuhnya Nizamul Muluk, kemudian Malik Shah meninggal dunia, itu dinasti Saljuk, Turki Saljuk mengalami kemunduran. Ya, mereka masih cukup kuat secara militer, tapi terpecah belah dan mengalami kemunduran. Tapi walaupun begitu, ada sumbangan penting dari Nizamul Muluk ini, yang alhamdulillah terus berjalan di dunia Islam, yaitu yang tadi disebutkan Madrasah Nizamiyah ini ya. Nah, Nizamul Muluk di antara sumbangan terbesarnya adalah mendirikan beberapa madrasah ya, di kota-kota besar, di Baghdad, kemudian di Naisabur, di Balkh, ya, Isfahan, dan beberapa kota lainnya, Mosul, ya, yang madrasah-madrasah ini diberi nama seperti namanya, Madrasah Nizamiyah. Beliau yang memberikan support keuangan, kemudian mengundang, mencari guru-guru yang terbaik, ya, ulama-ulama terbaik pada masanya untuk mengajar di Nizamiyah ini. Dan juga pada masa itu yang namanya madrasah tidak bayar, ya, gratis ya? Belajar, ya. Nah, mungkin perlu saya jelaskan juga sedikit bahwa pada masa itu yang disebut madrasah berbeda dengan pada masa sekarang. Kalau sekarang kita dengar istilah madrasah, yang terbayang adalah sekolah menengah, ya, yang untuk tingkatan dari aliyah, ya, dari sebelumnya, ya, dari sanawiyah, ya, ibtidaiyah. Jadi sekolah-sekolah menengah, dasar dan menengah. Tapi kalau pada masa itu yang disebut madrasah itu adalah sekolah pendidikan tinggi, ya, universitas atau college. Ya. Nah, dulu belum ada universitas yang banyak fakultasnya, mungkin bisa disebut college, tapi dia adalah satu pendidikan tinggi. Dan Nizamiyah ini bukan yang pertama sebetulnya di dunia Islam, tapi termasuk yang paling menonjol pada masanya. Sebelumnya sudah ada madrasah-madrasah, tidak begitu banyak diceritakan di dalam buku-buku sejarah, tapi Nizamiyah ini menjadi salah satu pendidikan tinggi yang pengaruhnya besar, ya. Namanya juga sangat terkenal, ya, di dunia Islam. Nah, ini yang sumbangan terbesar dari Nizamul Muluk ketika itu. Jadi selain madrasah itu, apakah dia memiliki peran atau fungsi lain selain hanya menjadi institusi pendidikan saja? Ya, peranannya jelas di dunia pendidikan, ya, peranan utama di dunia pendidikan. Nah, tapi mungkin gini, ada satu penjelasan menarik dari seorang penulis menjelaskan tentang apa sebetulnya kelebihan dari Madrasah Nizamiyah ini. Kalau dari segi kurikulum, Madrasah Nizamiyah ini adalah mengajarkan fikih, usul fikih, mazhab Syafi'i. Ya. Karena Nizamul Muluk mazhabnya Syafi'i, ya. Jadi secara fikih yang dipegang adalah mazhab Syafi'i, tapi juga diajarkan ilmu-ilmu yang lainnya, bahasa Arab, kemudian ilmu Al-Qur'an, ya, dan juga mungkin ilmu umum. Saya baca matematik pun di logika diajarkan juga di dalam Nizamiyah. Ini dari segi kurikulum. Tapi yang menarik, ada seorang penulis yang menyebutkan bahwa apa maksud Nizamiyah mendirikan maksud Nizamul Muluk mendirikan madrasah ini. Di antara maksudnya adalah dia ingin alumni-alumni dari madrasah ini nantinya bisa mengisi birokrasi pemerintahan. Di antaranya seperti itu. Kemudian juga salah satu peranan penting dari Madrasah Nizamiyah adalah ketika itu para ulama
lebih berinteraksi secara real dengan masalah-masalah sosial politik. Artinya mereka diminta dikonsultasikan tentang masalah-masalah yang sedang terjadi, masalah politik, masalah sosial, mereka dimintakan pendapatnya. Sehingga para ulama ini memahami apa yang sedang terjadi di tengah masyarakat, dan mereka ikut memikirkan. Kemudian selain itu, madrasah ini sendiri, alumninya banyak yang mengisi pemerintahan. Tidak semua tentu saja. Ya, sebagian ada yang tergantung kecenderungan masing-masing. Sebagian mengisi pemerintahan, tapi sebagian ada yang independen. Nah, mereka yang mengisi pemerintahan, mereka aktif di dunia pemerintahan, jadi langsung mengurus masalah-masalah yang ada. Tapi mereka memiliki kualifikasi ulama. Sebagai ulama Islam. Karena mereka pendidikan di madrasah adalah pendidikan keulamaan, pendidikan Islam. Jadi mereka ditarik sebagian masuk ke birokrasi pemerintahan. Sehingga pada perkembangan berikutnya muncullah pejabat-pejabat pemerintahan yang kualifikasi agamanya bagus, ya, berkelas ulama. Jadi ini agamanya number one gitu ya. Umarok berkelas ulamanya pun memahami masalah-masalah yang berkembang di tengah masyarakat. Ini salah satu hal yang cukup penting yang dilakukan oleh Nizamiyah. Namun untuk saat ini apakah institusi Nizamiyah ini masih relevan atau masih begitu penting kah untuk zaman kita saat ini? Ya, sayangnya sekarang ini Nizamiyah sudah tidak penting lagi, karena nantinya beberapa dekade kemudian, bukan beberapa dekade, bahkan lebih dari 1 abad ya, ketika wilayah Muslim di timur dikuasai oleh Mongol, institusi ini mengalami kemunduran. Sekarang ini saya pernah baca ada masih ya yang menggunakan nama Madrasah Nizamiyah, tapi sudah tidak begitu besar lagi, tidak begitu penting. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Baik pemirsa Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah, sangat menarik sekali tentang Nizamiyah dan Madrasah Nizamiyah, maksud saya Madrasah Nizamiyah, dan juga pendirinya yaitu Wazir Nizamul Muluk rahimahullah. Beliau adalah salah seorang wazir sekaligus pula ulama di era dinasti Saljuk. Beliau menjabat sangat panjang dan meninggalkan warisan yang sangat berharga untuk kebangkitan Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya di dunia Islam ini. Dengan peninggalannya itu adalah Madrasah Nizamiyah yang dengan tujuan yang sangat bervisi, sangat luar biasa sekali visinya, yaitu adalah untuk mencetak alumni yang dapat memiliki kepiawaian dalam menjalankan biro pemerintahan. Dan tentunya untuk menjadi pejabat ini didasari oleh akidah yang kuat serta ilmu-ilmu agama yang sangat kuat. Baik pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah, saya undur diri, Muhammad Adzahabi bersama Ustaz Ali Alatas di acara Sejarah Islam. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.